Selamat siang Pak Surya dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Francisca Diviana dengan NIM 17066222060. Lalu ada rekan saya. Saya Nisa Aulia Zahra dengan NIM 17066222084. Saya Vanessa Amelia dengan NIM 17066222085. Dan saya Sonia Mesyanda dengan NIM 17066222069. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan memberikan tutorial mengenai penggunaan software eViews untuk menganalisis korelasi dan analisis regresi dari data berbentuk time series. Nah, baik dipersilakan oleh rekan saya untuk memulai penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk analisis korelasi dengan aplikasi Infuse. Jadi sebelumnya analisis korelasi ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel. Jadi sebelum kita korelasi koefisiennya, kita akan cari dulu scatter plot dengan klik lalu pilih graph, masukkan struktur modal terlebih dahulu, lalu masukkan variabel nilai perusahaan. Lalu pilih OK, lalu pada spesifiknya pilih scatter, pilih OK. Nah, ini merupakan bentuk dari scatter plot. Dilihat dari hasil ini, dapat diketahui bahwa antara variabel bersifat positif. Lalu selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasinya. Pertama, pilih klik, lalu pilih grup statistik, di bawah. Lalu pilih correlation. Masukkan struktur modal terlebih dahulu, lalu nilai perusahaan. Ini klik OK. Dan ini merupakan hasil perolehan dari koefisien korelasi antara dua variabel, di mana dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien antara struktur modal dan nilai perusahaan ada 0,99. Artinya korelasi yang terjadi antara dua variabel ini sangat kuat karena mendekati nilai 1. Baik, untuk analisis regresi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis regresi. Nah, jadi sebelumnya analisis regresi sendiri merupakan alat untuk memperoleh atau melihat hubungan antar variabel. Nah, boleh langsung dimulai aja, klik quick, bagian atas, lalu pilih yang estimate equation. Nah, di sini di specification kita akan masukkan formula dari model regresinya atau variabelnya. Nah, yang pertama masukkan variabel Y-nya terlebih dahulu, yaitu nilai perusahaan. Nah, sebelum memasukkan variabel X, kita masukkan C-nya dulu sebagai konstanta dari model regresi yang akan dibentuk. C-nya dulu. Nah, baru kita masukkan uh, nilai variabel X-nya, yaitu struktur modal.
Nah, untuk metodenya ini least square karena metode yang akan kelompok kami gunakan yaitu metode least square. Sampelnya sudah benar, sudah tinggal klik OK saja. Nah, hasil analisis regresi nanti akan seperti ini ya dalam bentuk tabel di mana di R square ini, hasil R square di dalam tabel merupakan koefisien determinasinya. Di bagian F statistik atau probability bagian bawah itu merupakan untuk uji serentak atau simultan, dan bagian T statistik, bagian C dan struktur modal ini merupakan eh, hasil dari uji parsialnya. Nah, mungkin untuk interpretasi lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu model regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh model regresi sebagai berikut. Yaitu Pi sama dengan minus 6.349,694 ditambah 1,138 X. Di mana Y topi yaitu Y duga atau Y prediksi dari model yang dibentuk. Sedangkan X sebagai struktur modal. Selanjutnya itu interpretasi model. Jadi untuk setiap kenaikan satu satuan dari X akan menaikkan Y sebesar 1,138 dengan asumsi bahwa faktor yang lain tetap. Selanjutnya ada uji signifikansi model untuk pengujian serentak. Jadi pengujian serentak adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah suatu model regresi yang terbentuk secara keseluruhan adalah suatu model yang signifikan. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0. H1 yaitu minimal ada 1 BI, minimal 1 beta tidak sama dengan 0, di mana J sama dengan 1. Untuk statistik uji, F statistik sama dengan 18894,33 dan probabilitas F statistik sama dengan 0,000. Untuk daerah penolakan yaitu jika probabilistik F statistik kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya karena nilai probabilistik F statistik 0,00 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk adalah signifikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji signifikansi model untuk pengujian parsial. Nah, pengujian parsial adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel pada model regresi yang terbentuk memiliki pengaruh secara individu. Yang pertama itu ada pengujian untuk X atau struktur modal. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0. Lalu ada hipotesis 1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, statistik ujinya yaitu didapat dari tes statistik sebesar 137.456 137,4566 dan probabilitas tes statistiknya yaitu 0,000. Daerah penolakannya yaitu jika probabilitas tes statistik lebih kecil dari 0,05 maka tolak H sama H0-nya. Nah, kesimpulannya karena nilai probabilistik tes statistik yang sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa X merupakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y-nya. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hasil estimasi parameter regresi diperoleh nilai R square-nya sebesar 0,998731, yang artinya bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 99,8%. Nah, sisanya sebesar 0,2%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk memprediksi nilai Y dari nilai X. Nah, jadi kan tadi untuk model regresinya sudah dibentuk ya sebesar Y topi sama dengan min 6349,69 ditambah 1,138X. Nah, dari model ini kita bisa menentukan nilai Y dari nilai X yang dimasukkan. Nah, misalkan kita masukkan nilai X-nya sebesar 40.000, maka
Y yang akan dihasilkan sebesar 39.170,31. Nah, begitupun misalkan kita masukkan nilai X-nya sebesar misalkan 59.431, maka untuk nilai Y-nya kita bisa masukkan uh, min 6349,694 ditambah 1,138. Nah, X-nya di sini kita masukkan dari nilai X yang dimasukkan, yaitu ini. Lalu untuk hasilnya, maka sebesar 61.282,78. Begitupun dengan nilai X lainnya, misalkan 90.000, maka nilainya sebesar 96.070,31. Baik, mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tutorial menganalisis analisis regresi dan korelasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.